Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengisi biodata pada akun KIP kuliah untuk pendaftaran SNMPTN, SBMPTN, dan UTBK atau untuk seleksi mendapatkan beasiswa program KIP kuliah. Oke, langsung saja. Di sini saya langsung masuk ke laman websitenya, yaitu KIP kuliah. Lalu saya pilih yang ini. Lalu saya klik login siswa. Oke, sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara proses pendaftaran KIP kuliah sampai selesai, dan hari ini kita bakal bahas bagaimana caranya mengisi biodata lengkap di akun KIP kuliah sampai selesai dan sampai ke tahap seleksi. Untuk cara pendaftaran KIP kuliah, linknya akan saya sisipkan di deskripsi. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah daftar. Maka dari itu, untuk login kita harus menggunakan nomor pendaftaran dan kode akses. Nomor pendaftaran dan kode aksesnya ini saya ambil dari email yang dimana sebelumnya kita sudah mendaftarkan akun KIP kuliah ini menggunakan email tersebut. Oke, langsung saja saya mau copy nomor pendaftarannya. Saya paste di sini. Lalu saya copy lagi kode aksesnya. Dan saya paste di sini. Kalau sudah semua, langsung diklik masuk. Oke, sudah berhasil login ya. Sebelum kita memulai mengisi biodatanya, perlu saya ingatkan, nanti ketika kalian mendaftar KIP kuliah dan lanjut mengisi biodata, itu akan menemukan beberapa perbedaan menu. Biasanya itu menunya berbeda karena siswa tersebut terdaftar di DTKS atau memiliki kartu KIP di SMA dan orang tuanya memiliki kartu PKH. Jadi jika PKH dan KIP-nya terintegritas, nomor induk kartu keluarganya ataupun nomor induk KTP-nya terintegritas di data satuan pendidikan ataupun Dapodik, secara otomatis dia akan terdaftar di DTKS dan nantinya statusnya akan berubah menjadi terdata di DTKS. Kalau ini tidak terdata ataupun belum terdata di DTKS. Untuk masalah bagaimana caranya untuk kita dapat terdata di DTKS, itu bakal kita bahas di video selanjutnya. Nantinya bakal kita bahas dari awal sampai habis, dan nanti teman-teman dapat tahu harus apa supaya bisa terdata di DTKS. Oke, langsung kita bakal isi. Di sini ada beberapa menu, yaitu biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi, dan rencana. Semua menu ini wajib diisi ya teman-teman. Nanti setelah mengisi semua menu ini, akan ada tambahan menu baru namanya seleksi. Yang dimana nanti ketika kita ingin mengikuti seleksi SNMPTN di LTMPT, kita dapat juga memilih seleksi menggunakan akun KIP kuliah ini di laman portalnya, di menu seleksi. Dan nantinya kalau kita memilih seleksi di KIP kuliah, tentunya kita harus juga memilih seleksi di LTMPT dan mencantumkan nomor pendaftaran KIP kuliahnya, agar kalau misalkan teman-teman lulus SNMPTN akan menjadi pertimbangan bagi kampus yang teman-teman tuju untuk mendapatkan beasiswa karena telah mengikuti program KIP kuliah ini. Jadi program KIP kuliah ini fungsinya ialah sebagai formulir ya, formulir pendaftaran program beasiswa, yang dimana isi dari formulir ini lengkap dari keuangan, dari penghasilan orang tua, dari kondisi rumah, dari semua kondisi keluarga teman-teman saat ini. Nanti dari data-data yang diisi melalui portal ini akan menjadi pertimbangan bagi pihak kampus untuk melakukan seleksi mahasiswa yang mendapatkan program kartu KIP kuliah. Oke, langsung kita isi biodatanya di menu pertama. Cara ngisi tinggal diklik perbarui biodata. Lalu di sini ada beberapa poin yang paling wajib kita perhatikan. Di atas judul dari form ini itu ada lambang bintang merahnya ya. Ini artinya lambang ini artinya kita wajib mengisi. Kalau kita tidak mengisinya, laman ini tidak akan bisa disimpan. Ada juga sebagian yang formnya yang tidak dapat diisi.
dia warnanya abu-abu seperti ini yang nggak dapat diisi. Kenapa tidak dapat diisi? Karena data-data ini sudah secara otomatis sinkron dari data pokok pendidikan ataupun Dapodik. Jadi kalau teman-teman yang lulusan SMA, datanya ini sesuai dengan data Dapodik, dan teman-teman yang lulus madrasah atau naungan dari Kementerian Agama, datanya sudah sinkron melalui data satuan pendidikan dari Kemenak seperti EMIS dan Sebatika. Jadi seperti itu. Jadi untuk mengubah datanya, misalkan teman-teman ada yang salah nisennya, tidak sesuai dengan nisen yang ada di ijazah, itu teman-teman bisa konfirmasi ke operator sekolah. Misalkan juga ada yang salah seperti NIK, teman-teman juga harus konfirmasi ke pihak sekolah. Bagi teman-teman yang lulusan tahun 2022, kalau yang lulusan tahun 2021 ataupun 2020 itu mengubahnya secara mandiri melalui laman perpal data siswa ataupun perpal nisen. Jadi kita mengubahnya mandiri, dan itu ada tahap pemeriksaan dari LPMP, karena data yang akan diperiksa itu harus sesuai dengan data yang ada kita miliki. Kalau sudah setujui, datanya akan berubah. Oke, lanjut ya. Di sini yang wajib diisi ialah yang paling pertama ada foto. Pastikan fotonya ini ya ukurannya maksimal 300 KB, sama seperti ukuran foto yang ada di LTMPT. Dan kalau teman-teman mendaftar SNMPTN, pastikan foto yang di LTMPT sama dengan foto yang ada di KIP kuliah. Sekarang kita akan upload foto dulu. Klik browse, lalu tinggal pilih fotonya. Nah, seperti ini. Berikutnya ada tahun lulus, dipilih tahun lulus ya sesuai dengan tahun lulus teman-teman. Tempat lahir jika salah bisa diganti, tanggal lahir jika salah bisa diganti, jenis kelamin, agama juga dipilih. Alamat diisi sesuai dengan alamat yang ada di kartu keluarga. Kabupaten kota juga sama. Kode pos, emailnya nggak usah diisi, biarkan aja ya, karena ini emailnya sudah kita isi ketika mendaftar. Nomor telepon ini bisa diisi atau bisa nggak diisi, karena tidak ada lambang bintang merahnya. Lalu nomor HP diisi ya. Ya, nomor HP diisi, wajib karena ada bintang merahnya. Kalau sudah semua, diklik perbarui biodata. Nah, kalau udah seperti ini artinya sudah berhasil mengisi biodata. Kalau dia gagal, dia akan warna merah ya. Katanya ada kesalahan dalam beberapa form yang tidak diisi. Kalau udah, kita lanjut ke menu keluarga. Cara memperbaruinya sama, tinggal diperbarui data keluarga. Lalu tinggal diisi NIK kepala keluarga, lalu diisi nomor kartu keluarga, lalu diisi juga foto bersama keluarga. Foto bersama keluarga ini bebas ya. Teman-teman bisa foto di ruang keluarga barengan ibu, bapak, adik, kakak bisa, atau misalkan teman-teman tinggal bersama nenek, orang tua jauh di luar kota, teman-teman bisa foto bersama nenek tersebut. Untuk nomor kartu keluarga, kalau teman-teman sudah pindah kartu keluarganya dari awal kartu keluarga orang tua menjadi ikut kartu keluarga nenek, teman-teman dapat mengisi nomor induk kepala keluarganya sesuai dengan kartu keluarga yang saat ini. Jadi tidak perlu bingung, tinggal sesuaikan dengan kartu keluarga. Informasi ayah diisi sesuai dengan kondisi ayah, ya. Status hubungannya juga diisi, pendidikan ayah diisi sesuai dengan pendidikan ayah, pekerjaan ayah diisi sesuai dengan pekerjaan ayah. Misalkan ayahnya itu buruh atau kuli bangunan, tinggal dipilih lainnya. Misalkan ayahnya sudah meninggal, dipilih wafat dan pekerjaannya dibuat tidak bekerja ya. Kalau ayahnya buruh bangunan, teman-teman tinggal pilih lainnya, lalu tinggal dibuat detail ayahnya. Misalkan ayah saya adalah seorang buruh bangunan. Nah, itu boleh. Atau teman-teman bisa mengisi
atau mendeskripsikan tentang ayah teman-teman ke dalam kolom ini ya, agar terlihat lebih lengkap. Lalu untuk ibu sama ya, diisi sesuai dengan biodata ibu, nama, status ibu, pendidikan ibu, pekerjaan, dan detail ibu. Diisi sesuai dengan kondisi ibu saat ini, diisi sedetail-detailnya. Berikutnya jumlah tanggungan itu diisi sesuai dengan tanggungan orang tua, misalkan 3, terhitung sama teman-teman sekalian. Kalau yang sudah lepas tanggungan seperti kakak, abang yang sudah menikah itu sudah tidak hitungan ya. Jadi ini yang masih tanggungan orang tua. Ini mungkin bakal bingung di bagian detail ayah. Ini untuk detail ayah diisi aja sesuai dengan kondisi ayah saat ini. Detail ayah saat ini, misalkan ayahnya lagi sakit, diisi aja ayah lagi sakit. Pokoknya sesuai dengan kondisi orang tua kamu saat ini. Jadi jangan bingung. Ini bakal banyak pertanyaan nih di 2 kolom ini. Intinya yang penting diisi ya. Dan pastikan yang memiliki lambang bintang merah ini sudah diisi semua. Dan nomor telepon orang tua ini nggak wajib diisi, boleh diisi, boleh nggak diisi. Kalau semuanya sudah terisi ya, kalau semua sudah terisi, langsung diklik perbarui data keluarga. Nah, ini nggak bisa diperbarui karena tidak semuanya saya isi, ini hanya sebagai contoh. Karena nanti yang bakal mengisi data ini ialah pemilik akun ini sendiri. Oke, lanjut ya. Kita bakal bahas ke menu selanjutnya, yaitu ekonomi. Dan cara mengubah menu ekonomi ini sama, tinggal diklik perbarui ekonomi. Lalu diisi sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga kita. Jangan ada yang direkayasa karena nanti ini bakal menjadi perhitungan ataupun pertimbangan bagi petugas, penerima ataupun perekrutmen program beasiswa ini di kampus yang teman-teman pilih di program seleksi SNMPTN maupun SBMPTN yang teman-teman ikuti. Jadi ini diisi sesuai kondisi dan keadaan ekonomi keluarga teman-teman. Sesuai diisi ya. Penghasilan ayah, penghasilan ibu, hutang jika ada, cicilan jika ada, piutang jika ada, cicilan piutang jika ada, tabungan keluarga jika ada diisi. Dan untuk dokumen pendukung keadaan ekonomi ini bisa diisi surat keterangan tidak mampu dari desa. Dan ini sebenarnya nggak wajib. Tapi kalau untuk dokumen pendukungnya bisa juga diisi ya, surat keterangan tidak mampu. Dan deskripsi keadaan ekonomi ini diisi sesuai dengan kondisi keuangan dan keadaan ekonomi keluarga teman-teman. Kalau sudah, diklik perbarui data ekonomi dan lanjut ke menu berikutnya, yaitu menu rumah. Cara mengubahnya sama, tinggal diklik perbarui data rumah, lalu tinggal diisi ya. Ini isinya sama orang tua kalau bisa, karena nanti ada bagian yang mungkin teman-teman nggak tahu, seperti luas tanah, daya listriknya, sumber listriknya, tahun perolehan rumahnya, dan kepemilikannya. Jadi ini diisi bersama orang tua teman-teman supaya nanti bisa dibantu bagian mana yang teman-teman nggak paham ya. Nah, di sini juga ada foto ya, foto rumah dari depan. Ini foto kondisi rumah kita dari depan. Kita fotonya dari teras, kita foto kondisi layout depan rumah kita, lalu upload di sini. Dan maksimal kapasitasnya 300 KB. Lalu ini ada foto ruang keluarga. Nah, ini di sini boleh foto ruang keluarga sesuai dengan kondisi rumah teman-teman. Bisa foto ruang tamu, bisa foto ruang makan. Yang jelas ini foto di mana tempat keluarga teman-teman ngumpul ya. Di foto, dan maksimal fotonya juga sama 300 KB. Lalu berikutnya di sini ada kepemilikan, diisi sesuai dengan kepemilikan. Kalau misalkan menyewa, tinggal dipilih sewanya bulanan atau tahunan. Kalau misalkan masih menumpang sama nenek, tinggal dipilih menumpang. Kalau misalkan orang tuanya kerja di PTPN, artinya tidak memiliki rumah, ya, artinya tinggal dipilih menumpang saja. Kalau sendiri tinggal dipilih sendiri. Tahun perolehannya diisi ya, sesuai dengan tahun perolehan rumah itu ataupun tahun pendirian rumahnya. Lalu di sini ada sumber listrik diisi. Kalau teman-teman yang di wilayah pegunungan atau di wilayah jauh dari yang ada listriknya, ataupun mungkin ada wilayah tersebut memiliki sumber listrik sendiri, itu tinggal dipilih sesuaikan dengan kondisi yang ada. Biasanya di PTPN itu sumber listriknya sendiri, namanya genset atau mandiri. Itu biasanya itu listriknya berasal dari pabrik di mana tempat keluarga itu tinggal. Contoh seperti itu, tinggal diisi. Bisa juga tenaga surya, bisa juga PLN ataupun genset ya. Tinggal dipilih sesuai dengan kondisi
sumber listrik yang ada di rumah teman-teman. Kalau misalkan rumah teman-teman ada di lain kota dan kondisinya saat ini teman-teman berada di rumah saudara ataupun rumah nenek, teman-teman bisa foto rumah nenek dan isi daya listrik, sumber listrik serta detail tentang rumah nenek tersebut. Jadi sesuaikan saja di mana teman-teman tinggal saat ini ya. Lalu di sini ada daya listrik diisi ya. Di sini saran saya diisi 900 maksimal ya. Untuk subsidi dia 450 watt. Lalu NJOP meter. Ini angka di sertifikat pajak bumi bangunannya. Ini tinggal ditulis sesuai dengan yang ada di sertifikat pajak bumi bangunan. Lalu luas bangunannya diisi ya, kondisikan sesuai dengan luas bangunannya. Misalkan hitungannya 3x6, jadi tinggal dilihat berapa hitungan meter kubiknya. Misalkan 225 per 50 meter kubik atau kurang dari 200 meter kubik atau lebih dari 25 meter kubik, tinggal pilih aja. Bahan atapnya diisi sesuai dengan kondisi bahan atap, misalkan seng ataupun genting. Bahan lantai juga diisi sesuai dengan kondisi rumah, misalkan semen plaster. Bahan tembok diisi juga sesuai dengan kondisi rumah. Pokoknya semua ini yang diisi sesuai dengan kondisi rumah. MCK-nya diisi, misalkan ada yang memiliki MCK di luar, biasanya itu di pemukiman perairan itu mungkin ada MCK-nya di luar rumah seperti jamban, tinggal diisi ya sesuai dengan kondisi. Sumber air juga diisi sesuai dengan kondisi rumah teman-teman saat ini. Lalu jarak dari pusat kota, jadi ini jarak tempat tinggal teman-teman dari tempat tinggal teman-teman ke pusat kota berapa kilometer, tinggal dihitung saja. Dan jumlah orang tinggal diisi dengan sesuai jumlah orang yang ada tinggal di rumah teman-teman itu. Oke, kalau sudah semua diisi, tinggal diklik perbarui data rumah. Kalau sudah, kita bakal lanjut lagi ke menu berikutnya, yaitu menu aset. Nah ini ya, kita isi menu aset, tinggal diklik aset. Lalu kalau ada asetnya, misalkan kendaraan bermotor, laptop, handphone, itu tinggal diisi aja. Cara ngisinya gampang, tinggal diklik tambah aset. Lalu diisi nama barangnya apa, misalkan sepeda motor. Mereknya apa, misalkan Honda Supra. Lalu jenis barangnya apa, misalkan alat transportasi, tinggal diketik ya, transportasi. Tahun perolehannya tinggal diisi, misalkan baru beli tahun 2018. Lalu metode perolehannya misalkan belinya cicilan. Lalu kondisi barang asetnya misalkan dipilih berfungsi atau kurang baik fungsinya, tinggal dipilih sesuai dengan kondisinya. Harga beli misalkan karena itu kredit mungkin harganya sekitar 25 juta. Lalu harga jual dilihat dari pasar harga kendaraan bermotor dari tahun ke tahun, jangan asal tulis ya. Misalkan ini dibuat 15 juta atau 10 juta lah. Pokoknya diisi sesuai dengan kondisi kendaraan bermotor ataupun aset yang teman-teman miliki. Kalau teman-teman memiliki laptop ataupun handphone, tinggal diisi sesuai dengan asetnya. Kalau sudah, tinggal diklik tambah aset. Nanti kalau asetnya lebih dari satu, tinggal diklik aja tambah aset lagi ya. Tambah lagi, jadi sesuaikan dengan berapa aset yang teman-teman miliki. Kalau sudah, kita lanjut ke menu prestasi. Nah, ini sama kayak aset. Cara menambahnya tinggal diklik tambah prestasi. Lalu di sini ada maksimal 3 prestasi ya. Tinggal dibuat di sini nama kegiatannya, misalkan lomba pidato ataupun lomba ilmiah bebas. Lalu dipilih jenis kegiatannya apa, misalkan individual, sendiri atau kelompok. Lalu tingkatnya dipilih, tingkat lombanya kabupaten, provinsi atau nasional atau internasional, tinggal dipilih saja. Lalu tahun perolehannya dipilih, misalkan tahun 2021. Lalu pencapaiannya dipilih, misalkan juara 1. Dan di samping ini ada foto scan sertifikatnya sebagai bukti. Kalau sudah, di browse dan ditambah prestasi. Jika teman-teman ada memiliki lebih dari satu prestasi, teman-teman dapat menambahkannya lagi. Di sini Anda diperkenankan untuk mengisi hingga 3 prestasi.
Hanya isikan prestasi yang menurut Anda merupakan yang terbaik. Jadi kita dapat mengisi 3 prestasi di sini. Kalau sudah lanjut ya ke menu rencana. Nah, ini rencana yang paling penting juga ya. Ini rencana tinggal kita nanti ketika kita lulus mengikuti seleksi SNMPTN atau SBMPTN. Nanti kita bakal buat rencananya. Caranya klik perbarui rencana. Misalkan teman-teman lulus, teman-teman nanti rencananya mau tinggal bersama keluarga atau ngekos. Biasanya mungkin kalau wilayah ataupun kampusnya di luar provinsi, mungkin itu ngekos, jadi tinggal pilih kos. Atau ada yang tinggal bersama keluarga, tinggal dipilih bersama keluarga atau kenalan. Terus dukungan orang tuanya dipilih ya. Lalu transportasinya dipilih. Misalkan teman-teman ada di pulau misalkan ya. Jadi teman-teman pasti ya milih transportasinya jalur darat atau jalur laut. Jadi kondisikan sesuai dengan kondisi transportasi teman-teman ya, dari rumah ataupun kos ke kampus, tinggal pilih aja. Lalu transportasi harian ini tinggal dipilih teman-teman mau naik apa, misalkan naik sepeda motor atau naik angkot, tinggal dipilih jalur darat. Oh ini maaf, ini transportasi asal, ini asal dari tempat tinggal teman-teman. Misalkan teman-teman tinggal di pulau ya, misalkan di Pulau Sabang di Banda Aceh, tentunya teman-teman pasti memilih 2 jalurnya ya. Tentunya teman-teman memilih 2 transportasinya. Yang pertama dari jalur kapal, yang kedua adalah jalur darat. Karena dari penyeberangan ya kapal, lalu naik bus ataupun angkot menggunakan jalur darat. Ini transportasi asal. Dan ini nanti transportasi harian dari kos ataupun rumah saudara ke kampus. Maksudnya seperti itu. Terus di bawahnya ada biaya transportasi. Teman-teman tinggal sesuaikan saja berapa pengeluaran biaya transportasi yang teman-teman gunakan nantinya ketika teman-teman kuliah. Misalkan jarak kos teman-teman itu ada 3 km. Jadi naik sepeda motor mungkin menghabiskan biaya minyak 1 liter, atau kalau naik angkot mungkin menghabiskan biaya ongkos itu 10.000. Jadi tinggal diisi aja. Kalau nggak tahu tinggal diterka-terka aja, tinggal dirinci aja. Misalkan teman-teman mau tinggal di mana bersama keluarga, tinggal hitung aja berapa ongkosnya. Atau teman-teman yang mau pulang hari, ya dari rumah ke kampus, tinggal dihitung berapa ongkosnya yang dihabiskan dalam 1 hari. Jadi seperti itu. Kalau sudah tinggal diklik simpan ya. Di sini saya buat aja 10.000 ya. Klik baru disimpan. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kalau sudah lengkap mengisi semua menu yang ada di kuliah ini, nanti akan ada muncul menu baru, yaitu menu seleksi ya. Nanti di menu seleksi itu, teman-teman dapat memilih seleksi sesuai dengan seleksi yang ingin teman-teman ikuti. Misalkan SNMPTN, SBMPTN, atau UTBK, tinggal dipilih. Atau mandiri, ya teman-teman dapat memilihnya. Syaratnya harus sudah melengkapi semua menu yang ada di sini. Oke, satu saya contohkan ya untuk siswa saya yang sudah melengkapi semua datanya, yang memiliki menu seleksi. Contohkan satu aja. Nah, seperti ini ya. Sudah ada menu seleksinya. Jadi tinggal pilih. Dia memilih menu seleksi mandiri PTS ya. Dia memilih seleksi mandiri. Kalau dia memilih seleksi LTBT, tinggal pilih ini. Lalu tinggal dilihat dia mengikuti SNMPTN atau UTBK. Tinggal dipilih nanti ya. Jadi nanti kalau udah milih seleksi, pastikan nanti nomor pendaftarannya juga dimasukkan ke dalam LTMPT ketika mau daftar SNMPTN atau SBMPTN. Karena nanti ada bagian form yang diminta untuk memasukkan nomor pendaftaran ke kuliah. Supaya nanti kalau lulus di PTN yang teman-teman pilih, itu bakal jadi pertimbangan bagi pihak penyelenggara seleksi untuk program beasiswa KIP kuliah ini dari kampus-kampus tertentu. Jadi mereka bakal melihat data teman-teman yang diisi melalui laman ini dan bakal menjadi perhitungan apakah teman-teman layak mendapatkan beasiswa atau tidak. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.